Shalom, selamat sore. Merupakan suatu sukacita besar buat saya bisa menyapa ibu-ibu PKP pada sore hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengar bersama dari kitab Perjanjian Baru 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8 dan 9. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur serta banyak terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dan berkat anugerah-Mu yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Pada sore hari ini kembali kami boleh menyiapkan hati pikiran kami Tuhan untuk masuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun sebelumnya Engkau suci kudus hati pikiran kami, Engkau berkati kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, memberkati juga kami yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang sudah kita siapkan bersama pada sore hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8 dan 9 akan kita baca bersama-sama. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Hosiana. Selamat sore ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah PKP pada sore hari ini. Ada kerinduan kita untuk bersama-sama mengadakan ibadah di rumah masing-masing, namun keadaan belum bisa. Terpaksa kita masih melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Dimana kita tahu tanggal 2 Maret kemarin adalah 1 tahunnya COVID masuk ke wilayah kita, yaitu di Indonesia, sehingga kita harus mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Namun saya yakin dan percaya ibu-ibu tetap rutin mengadakan ibadah walaupun dengan kesendiriannya di rumahnya masing-masing. Pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini yang sudah kita baca bersama yaitu yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 8 dan 9, di mana diberi judul oleh sinode yaitu pelayanan yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Dalam perjuangan pelayanan, sukacita dan kegembiraan seseorang pelayan adalah melihat adanya, yaitu mendengar, menyaksikan bahwa jemaat yang dilayani memiliki ketahanan iman. Dengan ketahanan iman, jemaat mampu berdiri teguh di dalam Tuhan. Artinya, tidak sekedar ikut menjadi orang percaya, tetapi memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Memang kadang-kadang kita berdoa berkali-kali, tetapi yang diterima berbeda dari yang kita harapkan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin untuk diri pribadi kita masing-masing, kita sering berdoa, memohon, meminta pertolongan Tuhan, tetapi yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita minta atau kita mohon. Tetapi itulah jalan yang Tuhan kasihkan buat kita. Dengan demikian, Tuhan itu adil, Tuhan itu pasti menjawab apa yang kita minta dalam permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa. Berbagai perasaan bisa berkecamuk dalam diri kita. Belum lagi persoalan dan beban hidup harus kita hadapi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yakinlah kuasa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kuasa Tuhan bekerja di luar nalar kita. Jadi dalam situasi yang terberat
apapun, andalkan Tuhan dalam setiap menit, setiap detik, setiap jam, dan setiap hari. Carilah Tuhan di dalam doa. Dengarkanlah suaranya melalui pembacaan firman, melalui Alkitab kita masing-masing. Memang tidak serta-merta segala persoalan selesai. Tetapi dalam iman kita harus yakin Tuhan membantu kita. Tuhan tidak membiarkan kita terpuruk dengan keadaan kita. Dengan caranya, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Jadi mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mencontohkan jemaat yang ada di Tesalonika, sekalipun mengalami penderitaan, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan bagi para pelayan dan gerejanya adalah tidak berada pada hal-hal biasa, melainkan pada sesuatu yang luar biasa. Kita dipanggil hidup dalam kebenaran firman yang menganugerahkan kita berjalan dalam kehendak-Nya. Setiap tantangan yang menghadang dan tiap kesulitan yang merintangi membuat kita teguh di dalam Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu menyadari bahwa dalam menjalani kehidupan kita dalam dunia ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita harus saling tolong-menolong dengan meningkatkan persekutuan yang erat satu dengan lainnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka setiap kehadiran kita akan dapat memberikan kabar baik yang memberi semangat satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan Yesus akan selalu dimuliakan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ambil saat teduh sejenak.